Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solihah? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Firda. Hari ini kita akan membahas tugas mingguan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Next. Nah, pada minggu pertama, ini judulnya adalah komponen biotik dan abiotik. Tujuan kita untuk mempelajari komponen biotik dan abiotik ini adalah untuk memahami peran komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan pada tugas kali ini adalah yang pertama, ada penggaris, kemudian ada alat tulis, dan juga kertas folio bergaris. Prosedur pengerjaannya yaitu yang pertama, jangan lupa mencantumkan identitas seperti nama lengkap dan kelas. Kemudian, buatlah tabel sederhana seperti contoh berikut. Kemudian jangan lupa catat tanggal dan waktunya. Kemudian datalah makhluk hidup apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar ini dalam artian bahwa di rumah kalian gitu ya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh jalan-jalan ke suatu tempat untuk melakukan penelitian. Jadi cukup di rumah saja. Kemudian pengamatan makhluk hidup ini karena makhluk hidupnya berukuran kecil misalnya, dapat menggunakan kamera kemudian diperbesar atau di zoom. Setelah itu, ukurlah panjang dan lebar dari makhluk hidup yang kalian amati. Ukuran ini adalah ukuran asli dari makhluk hidup. Misalnya ketika kalian ingin mengamati semut, kira-kira semut itu berapa senti ukurannya ya? Itulah yang dicantumkan pada tabel. Jadi bukan ketika kalian diperbesar di layar HP kemudian ukur gitu, bukan ya. Jadi ukuran makhluk hidup yang asli. Setelah itu, abadikan hasil penemuan kalian dalam bentuk foto. Ini maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah ketika kalian sudah menemukan suatu makhluk hidup itu kan difoto. Kemudian ketika di rumah kalian ada printer, maka silahkan di print. Ketika tidak ada printer, nggak usah jauh-jauh pergi ke tempat printer. Jadi cukup digambar saja sebisanya. Oke, next. Pembahasannya. Oke, ini Bu Firda contohkan. Ditulis dulu identitasnya, nama lengkap. Contohnya Zumrad Firdaus, kelasnya 7 Walidah misalnya. Kemudian waktu pengamatannya yaitu bulan Januari tahun 2021. Setelah itu dibuat tabel seperti ini, ada nomor, kemudian data, panjang dan lebar, keterangan dan juga gambar. Yang pertama, datanya adalah semut. Panjang dan lebarnya berapa? Panjang dan lebarnya misalnya 1 cm, kemudian lebarnya adalah 0,5 cm. Kemudian keterangan. Kemarin banyak sekali yang tanya ke Bu Firda bahwa keterangan ini diisi apa, Bu? Nah, keterangan ini diisi, contohnya misalnya semut ya. Berarti keterangannya gimana? Semut itu merupakan makhluk hidup atau biotik dengan jenis insekta. Kemudian siklus hidupnya berupa metamorfosis dari mulai telur, kemudian larva, pupa, hingga dewasa. Suhu ideal untuk semut ini berkoloni karena mereka hidupnya berkelompok. Hewan ini biasanya hidup pada suhu rata-rata 24 derajat Celcius. Nah, selain suhu tersebut, mereka juga harus tinggal di daerah dengan kelembaban yang tinggi. Bila semuanya terpenuhi, maka usia hidupnya bisa lebih panjang. Bu, kalau misalnya suhunya di bawah atau lebih dari 24 bagaimana? Masih bisa hidup, namun idealnya adalah 24 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada batu. Panjang dan lebarnya berapa? Misalnya panjang dan lebarnya 5 cm, kemudian lebarnya 2 cm. Nah, keterangannya, batu ini merupakan benda mati atau abiotik. Nah, sering ditemukan di atas tanah, sungai, dan pinggir jalan. Kemudian gambarnya seperti contoh. Kemudian yang selanjutnya ada bunga mawar. Diameternya berapa? Diameternya misalnya 4 cm. Nah, keterangannya berarti bunga mawar ini memiliki akar berbentuk serabut yang memanjang hingga berwarna kecoklatan. Kemudian coklatnya bisa coklat tua atau coklat muda ya. Kemudian akar bunga mawar itu berbentuk bulat dan panjang. Akar pada bunga mawar memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu sebagai penyokong agar tanaman tetap berdiri tegak dan kokoh. Nah, ini Firda contohkan
ada foto, kemudian ketika kalian tidak ada printer di rumah, maka bisa digambar sebisanya. Ini sudah Bu Firda contohkan untuk gambarnya. Oke, next. Tugas minggu kedua. Tugas minggu kedua ini berjudul analisis interaksi makhluk hidup. Tujuannya yaitu untuk memahami perbedaan masing-masing interaksi antar makhluk hidup. Nah, alat yang dibutuhkan pada tugas kali ini adalah alat tulis dan juga penggaris. Setelah itu prosedurnya, yang pertama, perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Kalian cukup mengamati lingkungan sekitar kalian, di sekitar rumah, nggak usah jauh-jauh ya. Kemudian selanjutnya, kalian amati, adakah interaksi antara bunga dan kumbang, kemudian kucing dan tikus, ulat dan daun, serta burung dan pohon. Ini hanya contoh ya, tidak harus sesuai dengan itu, bisa interaksi yang lain. Nah, selanjutnya, amatilah masing-masing dari interaksi tersebut. Kelompokkan interaksi tersebut, apakah termasuk interaksi yang menguntungkan, merugikan, atau bahkan tidak berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, masukkan hasil pengamatan itu dalam tabel. Cantumkan identitas diri seperti nama lengkap dan juga kelas. Tabelnya seperti ini. Sudah Bu Firda contohkan ya. Next. Pembahasannya. Tugas minggu kedua, seperti yang tadi ya, jangan lupa ditulis identitas, yaitu nama lengkap, kelas, dan juga waktu pengamatan. Selanjutnya dibuat tabel seperti ini. Nomor, data, jenis interaksi, dan juga keterangan. Yang pertama, bunga dan kumbang. Jenis interaksinya adalah simbiosis mutualisme. Maka keterangannya, hubungan antara bunga dan kumbang merupakan hubungan yang menguntungkan antar keduanya, karena bunga telah membantu karena bunga telah dibantu proses penyerbukannya oleh kumbang, dan kumbang mendapatkan makanan dari nektar bunga. Bunga dan kumbang banyak ditemukan di taman, di halaman rumah, pekarangan, dan tempat umum yang lain. Kemudian selanjutnya, data kedua adalah kucing dan tikus. Jenis interaksinya gimana? Jenis interaksinya adalah predasi. Keterangannya, hubungan antara kucing dan tikus termasuk ke dalam jenis interaksi predasi, yaitu hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Kucing selaku pemangsa dan tikus selaku hewan yang dimangsa. Biasanya makhluk hidup ini hidup di lingkungan rumah, baik itu di kota maupun yang ada di desa. Terlepas dari adanya jenis kucing yang masa kini ya. Kalau misalnya ada jenis kucing yang tidak memakan tikus, itu tidak dibahas di keterangan ini ya. Selanjutnya, ulat dan juga daun. Jenis interaksinya gimana? Jenis interaksinya adalah simbiosis parasitisme. Keterangannya, hubungan antara ulat dan daun adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup di mana ada makhluk hidup yang diuntungkan dan ada makhluk hidup yang dirugikan. Dalam peristiwa ini, yang diuntungkan adalah ulat karena mendapatkan makanan dari daun, sedangkan tanaman memiliki kerugian karena daunnya dimakan oleh ulat. Selanjutnya nomor 4, yaitu burung dan pohon. Jenis interaksinya adalah netral. Maka keterangannya, hubungan antara burung dan pohon adalah netral, yaitu tidak saling berpengaruh. Pohon akan tetap hidup meskipun ada atau tidak adanya burung, begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah, ini adalah 4 contoh untuk interaksi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, tugas minggu ketiga. Judulnya adalah rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Tujuannya yaitu siswa mampu memahami dan membuat skema jaring-jaring makanan dan piramida makanan dengan tepat dan kreatif. Alat dan bahan yang dibutuhkan di sini adalah yang pertama ada alat tulis, kemudian kertas folio bergaris, kemudian alat warna bebas. Jadi alat warnanya boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna atau apapun yang berwarna ya. Kemudian prosedurnya yaitu yang pertama mengamati ekosistem buatan, misalnya akuarium, sawah, kolam, atau taman. Selanjutnya, buatlah imajinasi antara rantai makanan sesuai dengan yang kalian amati. Diimajinasikan saja, tidak usah digambar di kertas folio, karena yang digambar nantinya hanyalah jaring-jaring dan juga piramida. Setelah itu,
Hubungan antar rantai makanan yang tadi sudah dibayangkan menjadi jaring-jaring makanan yang lengkap, kemudian baru digambar di kertas folio. Setelah itu, membuat piramida makanannya sesuai dengan jaring-jaring yang telah dibuat tadi. Jaring-jaring dan piramida makanan boleh dihias atau diwarna sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian, contoh rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan dapat kalian lihat pada buku paket yang telah kalian miliki, yaitu buku paket IPA kelas 7 pada halaman 263 hingga 265. Di situ sudah ada contoh-contohnya, jadi kalian tinggal memodifikasinya gitu ya. Setelah itu jangan lupa cantumkan identitas diri seperti nama lengkap dan kelas. Selanjutnya pembahasan. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan yang tadi hanya diimajinasikan saja ya, tidak usah digambarkan pada kertas folio karena hanya rantai makanan. Kemudian next, jaring-jaring makanan. Nah, ini yang digambar pada kertas folio, yaitu jaring-jaringnya. Ini Bu Firda contohkan adalah jaring-jaring makanan yang terdapat di sawah, di mana ada tumbuhan, kemudian ada kelinci, tikus, burung pemakan biji, laba-laba, belalang, dan seterusnya. Jadi itu kalau jaring-jaring makanan itu kan dari rantai makanan yang saling berhubungan, gabungan gitu ya. Kemudian dari tumbuhan itu bisa dimakan tikus, kemudian bisa dimakan oleh kelinci, bisa dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji bisa dimakan ular, bisa dimakan elang, dan seterusnya. Next. Setelah itu adanya piramida. Nah, ini Bu Firda contohkan adalah piramida energi. Piramida makanan itu merupakan suatu gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam suatu rantai makanan. Piramida ini menggambarkan hubungan antar organisme pada setiap tingkat trofiknya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Hubungan yang terbentuk antar suatu organisme dalam piramida makanan ini yaitu kerucut seperti piramid. Dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan yang sudah dibahas sebelumnya, ini menggambarkan sebuah interaksi predasi antar organisme dalam suatu garis lurus atau linear. Sementara dalam piramida makanan ini menunjukkan suatu jumlah organisme dalam tingkat trofik suatu ekosistem. Nah, kalau yang di slide ini adalah piramida energi di mana produsen itu seumpamanya adalah 1000 unit energi, kemudian konsumen tingkat satunya adalah 10 unit energi, konsumen tingkat 2-nya 1 unit energi, dan konsumen puncak adalah 0,01 unit energi. Oke, next. Terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya tetap bersemangat walaupun kita belajar dari rumah. Bu Firda punya kata-kata mutiara untuk kita semua, bahwa semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa ternyata kita belum tahu banyak hal. Maka dari itu, jangan lelah untuk belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.